Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok H, mata kuliah Akuntansi Menengah 1, kelas D. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Sofi Yunida, atas kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas minggu kelima, yaitu bab 7 Cash and Receivables. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tinaya Gabriela Pramuditya dengan NPM akhir 233. Saya Muhammad Wongso Prasetyo dengan NPM akhir 144. Perkenalkan, nama saya Priscilia Octavia Putri Sukawati dengan NPM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Mary Angeline dengan NPM akhir 204. Soal yang pertama yaitu membahas tentang determine proper cash balance atau tentukan saldo kas yang tepat. Di sini deskripsi soal yaitu Francis Equipment AG menutup pembukuannya secara teratur pada tanggal 31 Desember. Tetapi pada akhir tahun 2022, perusahaan ini tetap membuka akun kasnya agar laporan posisi keuangan yang disiapkan dapat disajikan lebih baik untuk tujuan kredit. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk 10 hari pertama bulan Januari dicatat sebagai transaksi bulan Desember. Mengenai rincian informasinya yaitu yang pertama, penerimaan kas bulan Januari yang dicatat dalam akun kas bulan Desember berjumlah 45.640 euro, di mana 28.000 euro merupakan penjualan tunai dan 17.640 euro merupakan penagihan atas piutang yang telah diberikan potongan tunai sebesar 360 euro. Yang kedua, pengeluaran kas bulan Januari yang dicatat dalam register cek bulan Desember melunasi utang usaha sebesar 22.450 euro yang telah diberikan potongan tunai sebesar 250 euro. Yang ketiga, buku besar yang dibuat belum ditutup untuk tahun 2022. Dan yang terakhir, jumlah yang ditampilkan sebagai persediaan ditentukan oleh perhitungan fisik pada tanggal 31 Desember 2022. Perusahaan menggunakan metode periodik dalam pencatatan inventorinya. Instruction-nya kemudian ditanya adalah A. Prepare any entries you consider necessary to correct Francis account on December 31, yang berarti siapkan akun yang Anda anggap perlu untuk mengoreksi akun-akun Francis pada tanggal 31 Desember. Kemudian untuk instruksi yang B adalah to what extent was Francis Equipment AG able to show a more favorable statement of financial position at December 31 by holding its cash book open. Yang berarti sejauh mana Francis Equipment AG dapat menunjukkan laporan keuangan yang lebih baik pada tanggal 31 Desember dengan membuka buku kasnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, instruksi pada soal pertama ini untuk mempersiapkan jurnal yang diperlukan. Yang pertama terdapat akun receivable sebesar 18.000 yang didapat dari penjumlahan akun receivable dalam soal 17.640 ditambah sales discount-nya 360 euro. Kemudian sales revenue atau penjualan didapat dari instruksi soal 28.000 euro yang ditutup dengan cash sebesar 45.640 euro dan sales discount-nya 360 euro. Sehingga keduanya jika dijumlahkan menjadi balance. Kemudian instruksi soal yang kedua, cash sebesar 22.200 euro dengan purchase discount-nya 250 euro yang ditutup dengan akun payable yaitu sebesar 22.450 euro. Soal B, tadi di soal ditanya bahwa sejauh mana Francis Equipment AG dapat menunjukkan laporan posisi keuangan yang lebih baik pada tanggal 31 Desember dengan membuka buku kasnya. Perlu kita ketahui bahwa di soal diminta laporan posisi keuangan dari perusahaan Francis Equipment AG yang berakhir pada 31 Desember 2022. Nah, dalam laporan posisi keuangan di gambar ini memuat ada tiga, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam aset ada kas sebesar 39.000 dari neraca saldo, kemudian dikurangi 45.640 dari jurnal, kemudian ditambah 22.200, setelah disesuaikan hasilnya yaitu 15.560 euro. Kemudian ada akun piutang usaha sebesar 42.000 dari neraca saldo, kemudian ditambah 18.000 dari jumlah total
yang setelah disesuaikan menjadi 60.000 euro. Kemudian ada akun persediaan berasal dari neraca saldo sebesar 67.000, dan di soal tadi tidak ada jumlah penyesuaian, jadi saldonya tetap 67.000 euro. Kemudian di total semua setelah penyesuaian ditemukan bahwa sebesar 142.560 euro untuk akun aset. Selanjutnya ada liabilitas. Dalam liabilitas memuat akun utang usaha sebesar 45.000 dari neraca saldo, kemudian ditambah 22.450 dari jurnal, kemudian di total 67.450 setelah penyesuaian. Kemudian ada liabilitas lancar lainnya berasal dari neraca saldo sebesar 14.200 dan tidak ada jurnal penyesuaian. Jadi saldonya tetap sebesar 14.200 euro. Kemudian semua akun liabilitas ini total dan ditemukan hasil sebesar 81.650 euro. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas ini memuat working capital atau capital modal yang mana mengurangi aset dengan liabilitas. Untuk yang telah disesuaikan didapatkan nominal dengan total sebesar 60.910 euro. Kemudian kita akan mencari current ratio untuk neraca yang hasilnya di tabel ini ada 2,5:1. Yang mana 2,5:1 ini didapat dari 148.000 dibagi 59.200 yang untuk per balance sheet itu yang belum disesuaikan. Kemudian current ratio setelah penyesuaian adalah 1,75:1. Didapatkan hasilnya yaitu dari 142.560 dibagi 81.650. Selanjutnya adalah soal kedua tentang bad debt reporting atau pelaporan piutang tak tertagih. Sejak awal operasi hingga 31 Desember 2022, Fortner PLC menyediakan cadangan untuk piutang dagang tak tertagih berdasarkan metode penyisihan. Penyisihan tersebut dicatat berdasarkan analisis pelanggan dengan karakteristik resiko yang berbeda. Piutang dagang yang tidak tertagih dicatat sebagai beban pada akun penyisihan. Pemulihan piutang yang sebelumnya telah dicatat sebagai beban dicatat sebagai pengurangan pada akun penyisihan, dan tidak ada penyesuaian akhir tahun terhadap akun penyisihan. Perusahaan ini biasanya menetapkan termin selama 30 hari. Saldo di akun allowance for doubtful account atau penyisihan piutang adalah 130 euro pada 1 Januari 2022. Selama tahun 2022, credit sales mencapai 9 juta euro. Penyisihan piutang atau provision for doubtful account ditentukan sebesar 180.000 euro. Dan bad debt dicatat 90.000 euro sebagai beban, dan pemulihan dari piutang yang sebelumnya dicatat sebagai beban sebesar 15.000 euro. Fortner menginstal sistem komputer pada November 2022 dan analisis umur piutang dagang disusun untuk pertama kalinya per 31 Desember 2022. Ringkasan dari analisis umur tersebut adalah sebagai berikut. Classification by month of sales pada bulan November sampai Desember 2022 yaitu sebesar 1.080.000 euro dengan estimasi piutang yang tidak tertagih yaitu sebesar 2%. Lalu pada Juli sampai Oktober yaitu sebesar 650.000 diestimasikan 10% tidak dapat tertagih. Sedangkan pada bulan Januari sampai Juni sebesar 420.000 diestimasikan 25% tidak dapat tertagih. Lalu prior to 1st January 2022 sebesar 150.000 euro diestimasikan 80% tidak dapat tertagih. Nah, berdasarkan tinjauan terhadap penagihan dari saldo akun dalam kategori prior to 1st January 2022, piutang tambahan sebesar 60.000 euro dihapus sebagai 31 Desember 2022 dan estimasi 80% piutang tidak tertagih berlaku untuk sisa 90.000 euro dalam kategori tersebut. Mulai efektif dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Fortner mengadopsi metode yang berbeda untuk memperkirakan akun penyisihan piutang atau allowance for doubtful account sebesar jumlah yang ditunjukkan oleh analisis umur akhir tahun dari piutang dagang. Saya akan menjelaskan tentang tugas 7.4 bagian A. Prepare a schedule analyzing the change in allowance for doubtful accounts for the year ended December 31st, 2022.
So supporting computations in good form. Hint. In computing the 31st December 2022 allowance, subtract the 60,000 worth off. Selanjutnya, prepare the journal entry for the year-end adjustment to the allowance for doubtful account balance as of December 31, 2022. Jadi yang ditanyakan ini adalah jurnal untuk penyesuaian terhadap saldo penyisihan piutang pada tanggal 31 Desember 2022. Partner Corporation analysis if change in the allowance for doubtful accounts for the year ended December 31st, 2022. Balance at January 1st, 2022 itu 130.000 euro. Ditambah provision for doubtful accounts 180.000 euro. Ditambah recovery in 2022 of bad debt written off previously itu 15.000 euro. Jadinya 325.000. Yaitu write off for 2022 itu 150.000 dari 90.000 ditambah 60.000. 325.000 euro tadi dikurangi 150.000 euro, jadinya balance at December 31st, 2022 before change in accounting estimate itu jadi 175.000. Increase due to change in accounting estimate during 2022 itu 88.600 dari 263.600 dikurangi 175.000. Balance at December 31st, 2022 adjusted itu 263.600 dari 175.000 ditambah 88.600. Computation of allowance for doubtful accounts at December 31st, 2022. Itu yang pertama November sampai Desember 2022, balance-nya 1.080.000 dikali estimated percent uncollectible-nya itu 2%. Jadi doubtful accounts-nya 21.600 euro. Yang kedua, Juli sampai Oktober itu balance-nya 650.000 dikali estimated percent uncollectible-nya itu 10%. Doubtful accounts-nya jadi 65.000. Yang ketiga, Januari sampai Juni balance-nya 420.000 dikali estimated percent uncollectible-nya itu 25%, jadinya 105.000 euro. Prior to 31st December 2022, balance-nya 90.000 euro dikali estimated percent uncollectible-nya 80%, jadinya 72.000 euro. Jadi total doubtful accounts-nya itu 21.600 euro ditambah 65.000 euro ditambah 105.000 euro ditambah 72.000 euro, jadinya 263.600 euro. Untuk cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful account ini kita tulis di sisi kredit karena merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika menyediakan penyisihan piutang. Lalu karena saldo penyisihan piutang ini bertambah, maka akan meningkatkan juga jumlah piutang yang tidak tertagih atau bad debt expense yang akan dicatat sebagai aset di sisi debit.
Lalu untuk jumlahnya sebesar 88.600 euro. Jumlah ini didapatkan karena terdapat perubahan dalam perkiraan akuntansi. Dapat dilihat dari soal A, balance yang awalnya 175.000 terdapat kenaikan menjadi 263.600. Nah, selisih dari kenaikan itu adalah sebesar 88.600 yang akan menjadi jumlah saldo di penyesuaian ini. Baik, sekian penjelasan dari hasil diskusi kami dari kelompok H. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya.